Halo, selamat sore Yusa. Sore, Pak. Diisi dulu absensinya ya, Iya, sambil Pak. sambil nunggu temen yang lain. Halo, Swita Yogi. Iya, Pak. Nah, isi dulu absensinya ya, sambil nunggu teman yang lain. Mana nih, nggak ada yang tambah lagi? Bagaimana kita lanjut aja? Materinya sedikitnya nih. Bagaimana? Amesa, Swita, Yusa, Yogi, kita lanjut saja. Lanjut aja, Pak. Ya, materi kita cuma sedikit sih. Sampai Bapak lagi batuk nih. Iya, Pak. Kalian apa? Nggak terlambat? Apakah kalian nggak sambil kerja atau bagaimana? Enggak, Pak. Enggak kerja. Jadi yang terlambat ini banyak yang kerja atau
Ada juga yang malas. Kurang tahu juga, Pak. Itulah dia ya. Padahal ini minggu depan udah pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Oke, jadi di sini kan tinggal yang terakhir ini minggu depan. Jadi di sini pengenalan kata kunci super pada Java. Sudah jelas lagi suaranya? Sudah, Pak. Ya, ini pengenalan kata kunci pada Java. Jadi di sini ada kata keyword super. Maksudnya di sini kata kunci super adalah kata kunci yang digunakan untuk memanggil fungsi atau metode pada superclass yang akan didefinisikan ke dalam suatu subclassnya. Jadi kata kunci super dapat dipanggil melalui modifier public dan juga protected. Jadi dengan kata lain, modifier private dan metode statik tidak dapat dipanggil menggunakan kata kunci ini. Jadi kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Masih berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi kata kunci super dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, untuk merujuk variabel instan dari kelas induk secara langsung. Kemudian, untuk merujuk pada metode kelas induk secara langsung. Kemudian di sini untuk merujuk konstruktor dari kelas induk secara langsung juga. Jadi ada 3 ya. Di sini ada variabelnya, kemudian metodenya, kemudian konstruktornya. Jadi untuk merujuk variabel instan dari kelas induk atau parent class. Ini juga sudah pernah kan parent class? Jika kelas induk atau parent class dan anak kelas atau anak child dan child class memiliki anggota data yang sama. Jadi kata kunci super dapat digunakan untuk mengakses data dari kelas induk. Kemudian ambiguous untuk Java Virtual Machine dapat terjadi dalam kasus ini. Jadi di sini ini dia program untuk merujuk variabel instan dari kelas induk atau parent class. Jadi perhatikan keterangan yang ini. Ini adalah program untuk kelas induk atau parent class. Sedangkan ini adalah kelas anaknya atau child class-nya. Itu dia. Kemudian di sini kelas A atau yang menjadi kelas induknya. Kemudian menggunakan kata protected, kemudian variabel, kemudian nama itunya. Sama dengan Andri. Ini untuk nama induknya. Jadi untuk
kelas anaknya. Di sini programnya kelas B, extended A. Kemudian public string ini variabelnya, kemudian nama sama dengan Andri. Itu dia. Setelah itu, public void hello. Kemudian kita panggil untuk menampilkan system.out.println. Kemudian dalam petik nama saya. Kemudian dalam kurung. Kemudian setelah itu tambah name. Atau nama. Kemudian system.out.println menampilkan nama saya plus super titik nama. Jadi kita memiliki dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Ini tadi. Ini B, ini kelas A-nya. Kita memiliki dua kelas, A dan B, memiliki nama variabel atau data yang sama. Kemudian, fungsi printf di dalam kelas anak menggunakan kata kunci super untuk merujuk data dalam kelas induk. Kemudian untuk merujuk pada metode kelas induk atau parent kelas secara langsung, di sini menggunakan metode operating adalah suatu proses di mana kelas anak mendeklarasikan fungsi atau metode yang sama dengan dan yang sudah tersedia di dalam kelas induk. Misalkan, jika memanggil metode dari objek kelas anak, maka hanya metode di kelas anak yang akan dipanggil. Pada kasus pengaksesan metode, kelas induk dapat menggunakan kata kunci super. Ini dia programnya. Jadi kita perhatikan. Di sini keterangannya, kita memiliki dua kelas A dan B. Ini dia, ini kelas A, ini kelas B. Memiliki metode hello yang sama dengan bantuan kata kunci super. Jadi metode hello-nya tadi nih, metode hello. Itu dia yang ini. Dengan bantuan kata kunci super dalam fungsi set, dalam fungsi tes. Oke, jadi fungsi tesnya ialah yang ini. Dimungkinkan untuk mengakses metode hello dari kelas induknya. Dia menggunakan super. Itu dia. Nah, jadi pada kelas A, programnya nanti kalian buat protected string, ini variabelnya. Kemudian nama sama dengan Andre. Setelah itu public void hello. Ini metode hello tadi ya. Kemudian menampilkan dengan sistem .out.println, nanti yang tampil nama saya, baru plus, ini yang tampil si Adri. Jadi nama saya Adri, itu nanti yang tampil hasilnya. Untuk merujuk konstruktor dari kelas induk secara langsung.
kita mengetahui bahwa konstruktor default dipanggil secara otomatis ketika objek kelas dibuat. Jadi kata kunci super dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dan dapat memanggil konstruktor superclass secara eksplisit dari konstruktor subclass. Jadi pastikan bahwa super digunakan hanya dalam konstruktor dari subclass dan itu. Jadi di sini ini adalah program konstruktor dari parent class. Maka nanti programnya ini kelas A, ini buka kurung kerawal ya. Kemudian A buka kurung dalam kurung, buka kurung kerawal. Tampilkanlah dengan perintah system.o.println. Nama saya adalah stmik. Misalnya seperti ini kalau kita buat. Kemudian untuk program anaknya. Oh, sebentar. Bapak baru dapat WA ini. Kalian disuruh mengisi kuesioner. Coba perhatikan di classroom-nya, apakah ada kuesioner dikasih Bapak itu? Udah saya isi, Pak. Oke, tolong diisi ya. Atau Bapak copy aja ke chattingan biar nggak lama. Soalnya Bapak udah di WA. Bahaya nanti kalau nggak dibalas. Oke, itu sambil diisi ya. Kuesionernya ya, linknya ya. Iya, Pak. Yang lain mana ini? Cuma satu yang jawab. Swita, Hamesa, Yogi, Feli. Iya, Pak. Nah, diisi ya. Di sini yang hadir sudah 6. Yang isi absen masih 4. Mana yang 2 lagi? Yang masih isi absen Hamesa, Wesiusa, Yogi, Swita. Seli belum. Feli juga belum. Diisi ya. Iya, Pak. Terus kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Setelah itu kita masuk ke child class atau kelas anak. Dia menggunakan extended. Jadi sini kelas B extended A. Ngerti kemarin bahasanya kan? Kelas B turunan dari si A. Atau si B anak dari A. Itu dia. Setelah itu B buka kurung, tutup kurung, kurung kerawal. Kemudian gunakan kata super seperti ini. Kemudian kalian tampilkanlah di sini system.out.println. Saya adalah, misalnya ini namanya tadi Bapak buat di Nusantara. Jadi, kesimpulannya, kata kunci super adalah kata kunci dalam Java yang digunakan untuk merujuk pada metode atau fungsi. Kemudian variabel instan atau atribut dan konstruktor di kelas induk. Jika konstruktor tidak dideklarasikan, compiler secara otomatis membuat konstruktor default.
Demikian pula compiler akan memanggil super. Secara otomatis tidak dideklarasikan. Oke, materi kita cuma itu sedikit saja. Nanti bisa kalian coba-coba. Bagaimana yang lain diisi tadi? Apanya? Sally di mana kok jalan-jalan? Sally di mana? Lagi baru pulang kerja, Pak. Lagi di jalan. Oh, jangan naik kereta lu. Jangan bawa sendiri sambil video call, nanti jatuh. Iya, Pak. Jogi gimana? Tapi diisi dulu absensinya ya, yang mau pulang itu. Terus ini banyak kali kawan kalian gak aktif lagi. Si Andi Rats juga, si Jugal Hanrats juga. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Pak. Padahal dulunya si Jugal Hanrats ini rajin kan? Rajin dulu ya kan? Satu lagi nih, siapa yang belum ngisi absen? Amesa, Desyusa, Yogi, Swita, Feli. Lagi siapa? Dua, empat, enam. Bentar ya, agak bingung nih nama kalian susah-susah. Ini Seli apa? Jani Justesia. Yang tadi itu, bukan? Ya sudah, Bapak harapkan disuruhlah temannya masuk minggu terakhir ya. Iya, Bisa Pak. kan? Nah, sayang loh. Masa tiba-tiba langsung ujian. Padahal kalian kan kalau di absensi, itunya berpengaruh kehadirannya. Karena diinputkan ke dalam pemrograman web. Ya, ya sudah. Kita lanjut minggu depan. Terus diisi yang di share Pak Roy itu ya, yang di classroom ya, kuesionernya. Iya, Pak. Oke. Jadi selamat sore semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat sore, Pak. Pak. Oke.